tegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Anda melihat bagaimana kondisi ini? Ya, itu menjadi faktor utama menurut saya, menurut kami, karena memang Indonesia pengekspor batubara nomor 1 di dunia, sekitar 300 juta ton. Australia nomor 2 sekitar 200-an dan Rusia nomor 3. Jadi ekuivalen sekitar 20% pasokan batubara itu sekitar 150 juta ton. Jadi kehilangan supply sekitar 20% dan harus segera di-replace tentu saja tidak mudah. Jadi kita sudah masuk ke minggu ke-5, hampir minggu ke-6 dari perang antara Rusia dan Ukraina. Di samping itu juga ada, jadi negara-negara yang mengambil batubara dari Rusia tentu harus mencari pasokan yang lainnya. Indonesia akan sangat mendapatkan manfaat dari sana. Sempat di awal Q1 kita lihat ya memang ada shifting menuju ke mungkin LNG. Jadi Asia juga benefit. Betul. Tapi terjadi koreksi. Betul. Jadi per hari ini yang kita lihat adalah polisi daripada Eropa adalah kembali lagi ke batubara dan juga energi terbarukan. Dan dua ini yang akan menjadi swing factor the rest of 2022 dan mungkin sampai 2025. Jadi ini akan terus kita pantau. Di negara-negara lainnya juga terus berusaha untuk mengurangi penggunaan batubara, tapi power plant belum siap. Betul. Sehingga China juga menerbitkan sebuah policy baru di mana kita untuk net emission kita loosen up a little bit, kita tetap pasokan batubara untuk itu. Jadi saya melihat awal tahun mungkin sedikit terjadi koreksi, tapi sekarang rebound lagi di 280-an dan cukup sustainable. Cukup sustainable untuk di tengah pent up demand post COVID economic recovery, tentu saja batubara sangat diperlukan. Iya, apalagi kalau kita melihat atau kita compare begitu ya antara pembangkit listrik misalnya batubara dengan EBT, ya secara cost-nya masih lebih rendah batubara. Otomatis negara-negara yang sedang melakukan recovery ekonomi utamanya untuk industrinya melirik batubara sebagai bahan utama untuk listrik mereka. Nah, ketika kita melihat terhadap PSSI sebenarnya secara umum kan dengan kenaikan harga batubara, apalagi melihat bahwa PSSI atau perusahaan ini juga terkontribusikan ya 70% sektor batubara ini berkontribusi terhadap jasa PSSI. Seperti apa dampak signifikannya? Ya, jadi kami memang di awal 2020 mungkin sekitar 90-an, sekarang turun pelan-pelan sekitar 70% batubara. Jadi sedikit konteks yaitu batubara produksinya sekitar 600 juta ton untuk Indonesia, sedangkan nikel hanya 60 juta. Jadi memang untuk mempertahankan utilisasi kapal, memang kami juga tetap mengangkut batubara. Tapi secara normal, secara natural, ini akan pelan-pelan shifting. Jadi kami juga mensinyalir mungkin tahun 2025, mungkin splitnya sekitar 50-50 seperti itu. Jadi tapi per hari ini kami benefit. Kami tentu saja menikmati kenaikan batubara. Jadi ada korelasi yang sangat baik Pak antara harga komoditas dan harga freight rate yang kami charge ke customer dan juga pada akhirnya yaitu harga kapal. Jadi memang mungkin ada sedikit lagging period tetapi ada korelasi yang sangat kuat dan positif. Terutama untuk di pasar bebas, di perairan bebas di mana kami ada 3 lini bisnis yaitu yang terakhir mother vessel yang ke perairan bebas itu sangat benefit akan kenaikan harga komoditas dan tentunya juga harga dari freight rate kami. Seberapa besar Pak kenaikan freight rate-nya Pak? Untuk mengambil, kata kalau ngomong perairan bebas, kita ngomong MV, nah ini harga yang sudah publik ya, jadi ada indeks yang sudah dipublish. Mungkin pre-COVID kita di 8.000 US dollar per ton untuk Supramax katakanlah, up to 2021 paling tinggi kita pernah hit 40.000, sekarang kembali ke 30-an ribu. Jadi sudah 3 kali lipat Pak naiknya. Paling tidak sudah 3 kali lipat pre dan post-COVID ini. Jadi memang setiap quarter ya kalau kita lihat dari Q1 2020, Q1 2021, Q1 2022 itu kalau banding Q on Q, year on year, hanya Q1 year on year itu selalu terjadi peningkatan. Jadi kita masih menikmati kelanjutan dari Q4 2021, sekarang harga tetap bertahan di 25-30 ribu US dollar per ton untuk katakanlah kategori Supramax, yaitu 50 ribu DWT. Oke, nah kalau kita melihat sebenarnya yang tadi Bapak katakan juga soal shifting begitu ya, batubara dan juga nikel. Berarti saat ini yang paling utama adalah batubara dan nikel? Batubara, masih batubara. Jadi 30%-nya kami split macam-macam, tapi kontribusi paling besar saat ini adalah nikel. Jadi kita melihat memang manajemen sangat forward looking, gimana kita melihat memang ada kebutuhan untuk EV dan lain-lain, dan itu Indonesia adalah penghasil terbesar. Jadi memang kita mendukung dan juga mendapatkan manfaat daripada pengangkutan nikel. Tapi kita juga mengangkut alumina, bauksit dan lain-lain. Jadi untuk dry bulk sangat berbeda ya, antara pelayaran itu ada banyak corak dan macamnya. Ada yang liner, container. Kami dry bulk.
Dry bulk itu kargo curah, ada major, ada minor. Ada major contohnya coal, minor contohnya clinker, semen, dan kami angkut keduanya. Jadi ability untuk mengcapitalize opportunity yang di-present oleh pasar itu akan membuktikan perusahaan pelayaran ini sanggup bertahan dan sanggup sustain, sanggup berkibar lebih lanjut nggak? Kira-kira seperti itu, Pak. Iya.